Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman Natakusuma, nomor anggota A565. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 DPR RI, Bapak Menteri Hukum, yang saya hormati, beserta jajaran, Bapak Wakil Menteri Pertahanan, yang saya hormati, beserta jajaran TNI, yang saya banggakan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia beserta jajaran, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan tonggak sejarah dan landasan utama dalam reformasi kelembagaan TNI pasca Orde Baru. Undang-undang ini menegaskan pemisahan peran antara militer dan sipil, mengakhiri dwifungsi ABRI, serta menempatkan TNI sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional, netral, dan tunduk pada supremasi sipil. Namun, setelah lebih dari 2 dekade, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta tantangan keamanan nasional telah berubah secara signifikan. Oleh karenanya, revisi terhadap Undang-Undang TNI menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan bahwa peran, fungsi, dan struktur organisasi TNI tetap relevan dengan kondisi zaman tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan. Pak Ketua, izinkan saya membacakan beberapa catatan penting dari fraksi Partai Demokrat. Pertama, fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pembatasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif merupakan prinsip fundamental demi memastikan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai pelaku utama reformasi ABRI tahun 1998-1999, bahwa semangat dan jiwa reformasi dan modernisasi TNI adalah kembalinya TNI kepada tugas pokoknya sebagai kekuatan pertahanan negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, serta berhentinya TNI sebagai kekuatan sosial politik yang menjadi roh dari dwifungsi ABRI. Pembatasan ini merupakan langkah strategis agar TNI tetap fokus pada peran utamanya dalam pertahanan negara. Setelah sekian panjang perjalanan reformasi di dalam tubuh TNI, rasanya sulit dibayangkan dwifungsi akan kembali. Namun kekhawatiran rakyat harus kita dengar dan harus kita pahami. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembatasan pembidangan dalam penempatan prajurit aktif di instansi sipil sangat penting agar kekhawatiran masyarakat tidak terjadi. Terkait perubahan beberapa instansi sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif, kami berharap TNI dapat membangun sinergi dengan instansi strategis pemerintahan lainnya untuk menjawab tantangan dinamika geopolitik yang semakin multidimensional dan kompleks. Dengan adanya penambahan ini, fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa dalam proses implementasinya, pemerintah harus mampu memastikan berlakunya asas meritokrasi dalam proses penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga tersebut dan memastikan keadilan bagi profesional kalangan sipil untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan strategis. Selain itu, dalam peraturan turunannya, fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya pembatasan dan penentuan kriteria jabatan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Kriteria jabatan yang dimaksudkan harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan lembaga terkait, berkaitan langsung dengan aspek pertahanan negara, dan tidak melibatkan prajurit TNI aktif dalam posisi yang dapat mencederai semangat reformasi, netralitas, profesionalisme TNI, dan supremasi sipil. Selain itu, fraksi Partai Demokrat melihat bahwa pemerintah harus bisa memastikan bahwa prajurit TNI aktif tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditertuang dalam pasal 47 ayat 2, prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil
sipil lain di luar ketentuan ini agar dapat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kedua, terkait penambahan ketentuan dalam operasi militer selain perang. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi dinamika ancaman nasional yang semakin meluas. TNI telah mengambil berbagai peran sentral, tidak hanya dalam operasi militer perang, tetapi juga dalam berbagai operasi perbantuan selain perang. Pembebasan sandera pembajakan di Somalia, upaya repatriasi WNI di daerah konflik dan bencana, dan distribusi logistik bantuan internasional pada saat COVID-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di kemudian hari, maka fraksi Partai Demokrat dapat memahami rasionalisasi penambahan tugas OMSP dalam rancangan perubahan pertama Undang-Undang TNI. Peran dan pelibatan TNI dalam penambahan tugas OMSP harus didefinisikan secara jelas dalam peraturan turunannya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan institusi lain yang secara spesifik bertanggung jawab dalam bidang-bidang tersebut. Ketiga, terkait perubahan ketentuan usia pensiun prajurit. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa perubahan usia pensiun harus diimbangi dengan mekanisme kaderisasi yang sehat dan perencanaan manajemen sumber daya manusia yang matang. Dibutuhkan grand planning dalam hal manajemen sumber daya prajurit dan penyesuaian pada sistem perekrutan atau jalur masuk TNI agar postur usia produktif dalam tubuh TNI dapat terjaga. Hal ini penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan stagnasi karir bagi perwira muda dan perwira menengah. Terkait perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional, fraksi Partai Demokrat memandang hal ini bisa menjadi langkah yang baik, namun harus diikuti dengan adanya batasan yang jelas dan spesifikasi yang ketat. Seyogianya, perpanjangan usia pensiun bagi jabatan fungsional harus diiringi dengan ketentuan seperti keahlian khusus yang tidak mudah tergantikan, kemampuan yang masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kesiapan tempur dan operasional, dan minimnya regenerasi atau ketersediaan tenaga pengganti pada posisi tersebut. Terakhir, terkait perubahan ketentuan dalam hal kedudukan antara koordinasi antara TNI dan Kementerian Pertahanan dalam aspek perencanaan strategis seperti pemeliharaan dan perawatan. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar penyesuaian ini tidak menambah chain of bureaucracy yang dapat menghambat pelaksanaan operasi di lapangan. Bentuk koordinasi ini juga harus bersifat bottom up dengan mengutamakan kebutuhan spesifikasi teknis TNI selaku user yang paham kondisi dan kebutuhan di lapangan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan spesifikasi teknis di lapangan, maka pelibatan satuan teknis yang tepat dan kompeten menjadi sangat penting. The right man for the right job dalam mendukung kebijakan alutsista dan tugas pokok TNI. Pimpinan sidang, para menteri, anggota Komisi 1, serta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya untuk memperbarui regulasi undang-undang tentang TNI sebagai bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Namun dengan catatan selama hal ini masih sejalan dengan prinsip demokrasi, semangat reformasi, dan supremasi sipil yang kita junjung tinggi. Dengan demikian, berdasarkan poin dan catatan-catatan di atas, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui RUU TNI untuk menjadi undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum.